Anamnesis ibu hamil kunjungan ulang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Bidan. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Gimana Bu setelah kunjungan akhir kemarin perasaannya? Apakah lebih terasa nyaman atau merasa baik Ibu? Alhamdulillah Bu, saya merasa nyaman, baik dan lebih percaya diri sekarang Bu. Oh baik ya Bu ya. Ini Bu, apakah ada pertanyaan mengenai kekhawatiran Ibu semenjak kunjungan terakhir kemarin Ibu? Alhamdulillah kayaknya belum ada ya Bu. Belum ada ya Bu. Ini Bu, apa Ibu tuh sering ngerasa pergerakan janin Ibu, perut Ibu? Kayaknya sering deh Bu. Itu kalau boleh tahu itu berapa kali ya Ibu dalam sehari itu pergerakan janinnya Ibu? Kalau nggak salah itu Bu sekitar 7 sampai 9 lah Bu, kalau nggak salah ya Bu. Dalam sehari itu Ibu? Iya, kalau nggak salah dalam sehari itu Bu. Itu termasuk normal ya Ibu ya? Normalnya itu sampai 10 kali dalam 24 jam terakhir Ibu. Iya Bu. Kemudian kalau boleh tahu Ibu, apakah Ibu merasakan tanda-tanda bahaya pada kehamilan Ibu Bu? Emang tanda-tanda bahaya itu apa ya Bu Bidan? Saya lupa Bu Bidan. Tanda-tanda bahaya itu seperti demam tinggi, kejang-kejang, kemudian pergerakan janinnya itu lemah, kemudian muka Ibu bengkak, lengan, kaki itu bengkak Ibu, seperti itu. Apakah Ibu merasakannya Ibu? Alhamdulillah enggak lah Bu Bidan, belum pernah kayaknya Bu Bidan. Alhamdulillah ya Bu. Nanti Bu, kalau misalkan Ibu menemui tanda-tanda bahaya ini pada kehamilan Ibu, maka Ibu sebaiknya mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat ya Ibu ya. Baik Ibu Bidan. Ibu kalau boleh tahu, apakah Ibu terdapat masalah atau ketidaknyamanan dalam kehamilan Ibu Bu? Kayaknya ini nih Bu, cuman terlalu sering buang air kecil dan juga punggung bagian bawah saya ini Bu suka sakit Bu, pegel gitu nah Bu. Ini ya Bu ya, sakit punggung bawah Ibu itu mungkin karena disebabkan Ibu kelelahan gitu ya Bu ya. Ibu mungkin waktu ambil barang itu terlalu bungkuk gitu ya Bu ya. Ini cara mengatasinya itu Bu, Ibu sebaiknya jangan kerja yang berat-berat dulu ya Bu ya. Kemudian kalau bisa dikompres Ibu, bagian dikompres dengan air hangat atau air dingin, itu juga bisa meredakan sakit punggung Ibu. Itu juga bisa dibantu dengan suami atau keluarga terdekat Ibu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Kemudian Ibu mengeluh tadi tidak nyaman dalam itu ya Bu, sering buang air kecil ya Bu ya? Iya Bu Bidan. Ini Bu, mungkin Ibu sering buang air kecil itu salah satu faktor penyebabnya itu mungkin karena uterus Ibu terlalu menekan kandung kemih Ibu Bu. Itu Bu mengatasinya itu dengan semisal Ibu mau buang air kecil itu jangan ditahan Bu. Kalau misalkan sebaiknya itu disarankan mengosongkan kandung kemih pada saat buang air kecil. Kemudian juga Ibu mengurangi minum-minum seperti soda, kopi, teh, cola seperti itu ya Bu ya. Kemudian juga pada saat buang air kecil itu Bu sebaiknya dibersihkan atau dikeringkan supaya menghindari infeksi ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Itu tadi kita sudah melakukan anamnesis ya Bu ya. Dari hasil tadi didapati Ibu pergerakan janin Ibu normal, kemudian tidak terdapat tanda bahaya ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Kemudian ada sedikit ketidaknyamanan, itu bisa Ibu atasi. Setelah kita lakukan anamnesis, nanti kita lakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Iya Bu Bidan, sama-sama Bu Bidan. Terima kasih kembali Bu Bidan. Baik. Screening triple eliminasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Bidan. Baiklah Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Melinda. Pada siang hari ini saya bertugas di ruangan ini untuk menjelaskan mengenai triple eliminasi ya Ibu ya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu triple eliminasi itu seperti apa Bu? Belum tahu ya Ibu Bidan. Gini ya Bu ya, triple eliminasi itu adalah program yang berupaya untuk mendeteksi
infeksi, 3 penyakit seperti HIV AIDS, sifilis, hepatitis B. Seperti HIV ini juga ibu sering menyerang itu pada kekebalan tubuh, seperti imunnya itu yang menurun ibu. HIV ini juga sering tertular itu bu lewat itu hubungan seksual yang bebas gitu bu, seks bebas. Kemudian suntikan, seperti misalnya suntikan yang tidak steril bekas orang yang terpapar HIV kemudian disuntikan kepada ibu, seperti itu bu. Ibu, cara penularan HIV itu bisa dengan hubungan seksual ibu, seperti seks bebas, kemudian lewat suntikan, semisalkan suntikan itu tidak steril, kemudian bisa juga melalui darah. Semisal ibu mendapatkan donor darah, itu ibu harus memastikan apakah pendonor itu mempunyai riwayat penyakit HIV atau tidak, seperti itu bu. Ini bu, HIV ini apabila terkena pada ibu, itu dampak pada ibu hamil yang terkena HIV ini itu bu, seperti kekebalan tubuhnya itu melemah, kemudian bisa terjadi keguguran gitu ya bu ya. Kemudian bayi itu bisa tertular dari cairan tubuh, misalkan ibunya ketubannya pecah, itu bisa bayi itu tertular ibu. Kemudian sifilis bu, sifilis ini adalah infeksi penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Dampak pada ibu hamil itu bisa abortus. Kemudian pada bayinya itu kalau misalkan sifilis ini pada lahir itu tidak terlihat berpenyakit ibu, tapi sekitar umur 2 tahun itu baru terlihat tingginya itu tidak bertumbuh, kemudian bibirnya itu terdapat pecah-pecah, seperti itu bu. Kemudian ada hepatitis B. Hepatitis B ini adalah infeksi penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Ini juga dampaknya pada ibu hamil itu, ibu hamil bisa berakhir dengan abortus, kemudian bayi baru lahir rendah, seperti itu bu. Kemudian juga bisa pada bayinya itu juga bisa mengakibatkan kematian gitu bu. Baiklah bu, oleh karena itu di sini kita akan melakukan triple eliminasi untuk mengetahui ibu ini terjangkit itu virus HIV, AIDS, atau sifilis, atau hepatitis B. Kita harapkan ibu tidak terjangkit virus tersebut ya bu ya. Iya Bu Bidan. Baik ibu, sebelum kita melakukan tes di laboratorium, apakah ibu bersedia bu? Saya bersedia Ibu Bidan. Sebelumnya ibu tanda tangan dulu surat ini dan ibu bawa ke pihak petugas laboratorium ya bu ya. Baik Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan. Sama-sama ibu.